Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila, mahasiswi Kesejahteraan Sosial semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan pengkajian desa atau yang biasa disebut dengan program PRA. Program PRA merupakan kegiatan penelitian tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh petugas sebagai fasilitator. Aspek-aspek yang dikaji berupa perekonomian masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, kehidupan berpolitik masyarakat, dan lain-lainnya. Tujuan diadakannya ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah yang dirasa mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Kajian ini diharapkan menjadi bahan untuk menyusun rencana sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Empat tahapan penting dalam kegiatan PRA. Yang pertama, pilih teknik PRA sesuai kebutuhan Anda. Yang kedua, analisis temuan informasi PRA. Yang ketiga, perumusan prioritas masalah. Dan yang keempat, ada perumusan rencana program. Teknik yang saya gunakan adalah analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah ini saya gunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu permasalahan, yang mana permasalahan yang saya angkat adalah menganalisis faktor penyebab anak tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan orang tua setelah perceraian. Manfaat dari analisis ini agar mengetahui faktor penyebab anak tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan orang tua setelah perceraian, serta mendiskusikan solusi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini, saya akan menampilkan video simulasi teknik PRA analisis pohon masalah yang saya lakukan di rumah bersama dengan kedua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berperan sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya diskusi teknik PRA. Sebelumnya yang kita sudah diskusikan tentang masalah apa penyebab anak tidak berkomunikasi dengan baik dengan orang tua setelah perceraiannya. Teknik yang saya gunakan pada pertemuan ini ialah pohon masalah. Di sini saya meminta kalian untuk menuliskan masalah di dalam post-it ini yang akan nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Apakah kalian sudah selesai menuliskan masalah-masalahnya? Sudah, Kak. Baik, kali ini kalian boleh menempelkan di kolom yang sudah saya sediakan ya. Ya, baik. Sudah dilanjut. Ya, baik. Oke, selanjutnya kita ada di tahap pengelompokan masalah. Setelah tadi saya sudah meminta kalian menggambarkan masalah, dan saya menemukan ada satu masalah, yaitu tidak ada usaha dari orang tua untuk mendekat kembali. Menurut kalian, pengelompokan masalah ini ada di faktor internal atau eksternal? Eksternal, Kak. Eksternal ya. Iya. Baik, masalah yang selanjutnya yang ditemui itu orang tuanya yang sibuk bekerja. Menurut kalian ini ada di faktor internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal ya.
Ya. Selanjutnya itu sikap anak yang terlalu cuek akan sekitar, termasuk di faktor Internal. masalah selanjutnya tingginya ego dari masing-masing, ada di faktor Internal. internal. Masa selanjutnya itu tidak mendapat dukungan dari anggota keluarga. Menurut kalian ada di faktor mana? Eksternal. Eksternal ya. Merasa kecewa dengan orang tua. Internal. Belum bisa menerima keadaan. Internal. Hilangnya sosok role model baginya. Eksternal. Ya. Dan yang terakhir ada merasa ditinggalkan oleh keluarga. Internal. Internal. Selanjutnya kita ada di tahap mengurutkan masalah menggunakan pohon masalah. Dari pengelompokan masalah sebelumnya yang kita sudah lakukan ini, apakah menurut kalian yang mana menjadi akar masalah? Saya Kak, Ya, apa? akar masalahnya itu belum bisa menerima keadaan. Belum bisa menerima keadaan ya. Ya. Oke, kita taruh jadi akar ya. Selanjutnya ada yang mau jawab? Ada Ya. lagi Kak, tidak ada usaha dari orang tua untuk membangun komunikasi kembali. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada lagi? Ada Ya. merasa ditinggalkan oleh keluarga. Oke. Nah, dari akar ini akan membuat turunan masalah. Menurut kalian apa sih turunan dari masalah-masalah ini? Ada Kak, Ya, apa? tingginya ego dari masing-masing. Ya, apakah ada lagi? Ada orang tua sibuk bekerja. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi tidak Ya. mendapatkan dukungan dari keluarga lain. Kedua dari keluarga lainnya. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di turunan pertama. Selanjutnya ada lagi turunan kedua. Menurut kalian apa aja sih dampak dari permasalahan turunan kedua ini? Dampaknya jadi merasa kecewa dengan orang tua. Ya, ada lagi? Ada hilangnya sosok role model. Oke, ada lagi? Ada sikap anak yang terlalu cuek. Ya. Kita sudah selesai mengurutkan masalah di pohon masalah ini. Sekarang kita lanjut ke tahap membandingkan masalah. Saya akan membacakan masalah satu persatu dan kalian akan memberikan nilai dari masalah tersebut ya. Pertama itu merasa kecewa dengan orang tua. Menurut kalian itu penting, tidak penting, biasa saja, penting, atau sangat mendesak? Dimulai dari hikmah. Menurut saya itu penting Kak. Penting ya. Terus Andri? Biasa saja. Ya, masalah yang kedua itu belum bisa menerima keadaan yang menimpa keluarganya. Menurut kalian apa dimulai dari hikmah? Sangat mendesak. Sangat mendesak. Menurut Andri? Sangat mendesak. Masalah yang ketiga itu tingginya ego dari diri masing-masing untuk memulai komunikasi. Menurut hikmah? Biasa saja. Penting. Merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Menurut kalian? Penting. Biasa saja. Masalah yang kelima, hilangnya sosok role model baginya. Sangat mendesak. Biasa saja. Masalah yang keenam, tidak adanya usaha dari orang tua untuk membangun komunikasi kembali. Menurut kalian? Sangat mendesak. Biasa saja. Yang ketujuh, ada orang tuanya yang sibuk bekerja. Tidak penting. Dan masalah yang terakhir ada tidak mendapatkan dukungan dari anggota keluarga yang lainnya. Sangat mendesak sih. Sangat mendesak. Nah, kita
kita sudah dapat hasil dari membandingkan masalah tersebut. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu kita menghitung secara kuantitatif hasil dari penilaian masalah ini, membandingkan masalah ya. Untuk yang tidak penting, saya lihat di sini mendapatkan 1 poin. Yang biasa saja mendapatkan 5 poin. Penting mendapatkan 4 poin. Dan sangat mendesak mendapatkan 6 poin. Dari penghitungan ini dan dari membandingkan masalah tersebut sudah dapat kita lihat masalah kedua dan masalah ke-8 menjadi poin yang sangat banyak. Di tahap selanjutnya kita akan membahas tentang kedua masalah ini, yaitu belum bisa menerima keadaan yang menimpa keluarganya dan tidak mendapatkan dukungan dari anggota keluarga yang lainnya. Sekarang kita ada di tahap mencari hubungan sebab akibat dari kedua masalah ini yang mendapatkan poin paling banyak. Dari masalah pertama, yaitu belum bisa menerima keadaan yang menimpa keluarganya. Menurut kalian sebabnya itu apa? Kecewa dengan orang tua. Kecewa dengan orang tua. Akibatnya? Akibatnya saya tidak mau berkomunikasi dengan keluarga. Nah, untuk masalah kedua itu tidak mendapat dukungan dari anggota keluarga yang lainnya. Menurut kalian sebabnya itu apa? Karena keluarga tidak peduli. Keluarga tidak peduli. Akibatnya dari keluarga tidak peduli, Anak tersebut menjadi merasa terkucilkan. Oke, baik. Kita sudah berhasil mencari hubungan sebab akibat dari kedua masalah ini. Baik, kita sudah selesai melalui tahapan pra. Tahapan pra ini ada 2, yaitu pilih teknik pra sesuai kebutuhan dan analisis temuan informasi pra. Yang kita sudah lalui itu dengan menggambarkan, mengelompokkan, mengurutkan, membandingkan, menghubungkan serta mencari sebab akibat dari masalah yang kita tentukan tersebut. Saya harap dengan adanya diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.